belum bisa ketahuan olehnya sekarang. Tolong bantu aku. Bagaimana caranya? Kamu kan adik iparku. Cheng Yu. Kenapa? Belum puas lihat? Jangan keterlaluan. Kamu di mana? Acara mau dimulai. Segera datang. Director Lin, istri Direktur Lin. Untuk acara hari ini, apakah Anda puas? Pesta pertunangan ini sangat bagus. Direktur Yao berhasil mengundang tokoh-tokoh penting di dunia bisnis Jiangsheng. Wan Chuan memang punya kemampuan. Wan Chuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan grup Lin. Tapi, kami akan berusaha yang terbaik. Kami ingin seluruh Jiangsheng tahu, hari ini bukan hanya acara pertunangan Jin dan Xiaoshu, tapi juga hari bahagia kerjasama antara grup Wan Chuan dan grup Lin. Bagus. Silicon duduk, duduk. Pak Tua. Pesta pertunangan hari ini. Kelihatannya kamu sangat puas ya. Director Lin, ini anak sulungku, Pei Jeng. Asheng, kamu sudah cukup main-main. Sudah waktunya serius dan cepat kembali, bantu adik dan adik iparmu. Bantu sedikit. Ajin lebih berpengalaman dariku dalam mengelola Wan Chuan. Sekarang menikah dengan grup Lin, pasti akan lebih sukses. Jadi biarkan aku santai saja. Ini sudah bagus. Mari sambut putri grup Lin dan CEO grup Wan Chuan yang akan segera muncul. Hari ini adalah hari bahagia kedua keluarga. Apa kalian ingin melihat CEO Yao mencium tunangannya? Kenapa? Belum puas lihat? Tepuk tangan. Teman-teman, tepuk tangan lebih meriah. Baik, mari kita sambut pasangan calon pengantin ini dengan tepuk tangan meriah. Silakan pasangan ini duduk. AJ, aku tidak akan menelusuri masa lalumu lagi, tapi di masa depan, di sampingmu. Hanya boleh aku. Lin Xiu, kita hanya menikah karena bisnis. Jangan melewati batas. Hai Zhao Yong, aku sudah sampai di parkir bawah tanah. Kamu di mana? Cepat jemput aku. Kamu mau kemana? Cepat jemput aku. Kamu mau pergi kemana? Hei, Boss Cheng. Lepaskan baju.
Kamu gila, Yojin. Pergi sana. Cari kakakku, seru ya? Buang gaun yang kuberikan. Peluk pinggangnya, goda dia. Semua ini melanggar batasanku. Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kamu bertingkah di depannya. Yojin, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Yojin, kamu brengsek. Kamu bisa melanggar norma, main dengan kakakku. Malu-malu APA lagi? Sekarang pura-pura sopan di depanku. Pura-pura susi. Sepertinya hadiahku kemarin belum cukup. Atau, kamu sama sepertiku. Masih ingin mencoba lagi? Yojin, kalau berani, bunuh aku. Kalau tidak, lain kali aku masih berani. Keras benar tulangmu. Kalau kamu tidak mau menurut, aku terpaksa memetakan tangan kakimu. Mengurungmu di sampingku. Yojin, kamu. Lepaskan aku. Bajingan. Belum pernah lihat adik seperti ini. Tidak mengganggu kalian, kan? Urusanku bukan urusanmu, Pei Heng. Aku tidak tahu kenapa kamu kembali ke keluarga Yo sekarang. Aku juga tidak peduli. Tapi kuperingatkan, barang-barangku. Jangan sentuh. Barang-barangmu? Sepertinya keluarga Yo tidak mendidikmu dengan baik. Dia manusia, bukan barang. Apa yang kamu lakukan? Bos Cheng, cepat pergi. Lao Pei. Adikmu mengganggu wanita. ITU tidak boleh. Salahku, tidak mendidiknya dengan baik. Ayo pergi. Kembali ke rumah tua. Katanya acara tunangan belum selesai. Tamu utama malah kabur duluan. Tinggalkan Lin Shu sendirian di tempat. Kamu tahu, untuk acara tunanganmu ini, berapa banyak kerabat dan teman yang kudatangkan? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Yo. Aku duluannya. Tunggu dulu. Apa yang kubicarakan di meja minum tadi bukan main-main. Kerja jadi asisten di perusahaan orang lain emang ada masa depannya? Mending pulang sekarang, bantu-bantu Ajin. Gak perlu. Aku cari uang sendiri, habiskan sendiri, lebih tenang. Pergi. Baru pulang udah bikin kesal. Dia Margape. Kamu nggak ada hak bicara. Urusanmu belum selesai, udah banyak mulut. Banyak mulut. Masih berani banyak mulut? Pak Yo, perlu diantar ke rumah sakit? Nggak usah. Cheng Yu mana? Nona Cheng. Sedang persiapan acara pertukaran merek, belum pulang. Perusahaan manapun dilarang kerja sama dengan Hong Ye. Gimana dong? Cheng Yu. Berani-beraninya terus melawanku. Aku akan putus semua jalan mundurmu. Biar kamu pulang merengek padaku. Para supplier ini benar anggap aku tukang temani minum. Begitu bahas kerjasama langsung les. Di sini juga sama persis. Jojen, apa Yojin udah kasih tahu? Pasti dong. Ini kan cara dia menjinakkan. Beneran brengsek. Peluang kita mungkin ada di game Bengyun. Kalian dari perusahaan mana? Kami dari Hongye. Maaf ya, nggak ada di daftar, nggak boleh masuk. Gimana nih, tanpa undangan kita nggak bisa masuk? Ini kan bos kecil Cheng, kok nggak masuk? Jangan-jangan, Hongye nggak diundang ya? Aku antar kalian masuk, sini. Ayo. Pak Liu. Pak Liu yang terhormat. Kebetulan, aku perkenalkan. Kok dia bisa ada di sini? Ini bos kecil Cheng dari Hongye, katanya. Juga mau mencoba kesempatan kompetisi ini. Pak Liu baik banget ya. Kasih jalur ke kompetitor, Pak Liu.
Kemampuan Changlong udah jelas di depan mata. Aku tidak takut bersaing dengan orang lain. Oke, mari dengarkan presentasi dari Hong Ye. Baik, presentasi. Pak Liu, aku tidak sedang membual. Ini benar-benar keripik jagung ternak yang pernah kumakan. Dan kami juga memberikan bonus mainan, ayam jerit yang jelek tapi lucu. Kalian tadi merengek-rengek minta dibawa masuk. Hanya untuk minta tolong jualin barang ini lewat jalur belakang. Coba dong, cepat. Jangan ikut campur. Meskipun Banyun Games adalah pendatang baru yang populer, tapi di bidang kolaborasi dengan Youbian, selalu kekurangan partner yang sevisi. Di bawah Hong Ye kami, kebanyakan adalah darah muda, bisnis snack dan blind box yang inovatif. Juga merupakan lini produk yang penjualannya sedang meledak saat ini. Jadi aku yakin Hong Ye adalah pilihan terbaik untuk Banyun. Jangan asal ngomong di sini. Keluar, keluar. Pak Liu selalu bilang. Banyun. Menyambut suara dari berbagai kalangan. Kritik dan saran dari Bos Cheng. Justru yang kami butuhkan. Asisten Pei benar. Bos Cheng. Nanti kita ngobrol baik-baik. Terima kasih, Pak Liu. Waduh, gila banget. Ternyata pria yang waktu itu berjuang bersamaku dan menyelamatkanmu adalah asisten grup Banyun. Kenapa nggak bilang dari dulu kalau kenal orang hebat seperti itu? Kita nggak perlu susah-susah seperti ini. Kamu pulang dulu saja. Asisten Pei. Ada apa, Bos Cheng? Hari ini terima kasih ya. Ah, cuma hal kecil. Kalau asisten Pei tidak sibuk, malam ini kita minum-minum bareng yuk. Sudah lama menunggu? Pesan Whiskey. Maaf ya untuk kejadian sebelumnya. Aku hanya sedang mengingatkan adikku. Pacaran itu bukan seperti itu. Pacaran. Aku dan dia bukan sedang pacaran. Bahkan bukan teman pun bukan, asisten Pei. Begitu peduli dengan hubunganku dan adikmu. Karena aku atau karena dia? Menurutmu? Aku nggak bisa nebak, asisten Pei. Cheng Yu tadi ada di sini ya? Dia di mana? Aku mana tahu. Justru kamu. Bukannya kamu bilang dia itu pacarmu? Kenapa? Mau kabur? Minum dulu 2 gelas. Buru-buru banget larinya. Kayaknya kamu masih takut sama dia. Aku sih nggak takut, cuma pengen lihat. Asisten Pei bakal bantu aku atau enggak. Ternyata kamu tetap bantu aku. Kayaknya pertanyaan tadi udah ada jawabannya. Asisten Pei, gimana kalau kita taruhan? Aku yakin kamu bakal bantu aku lagi.
Bos kecil Cheng. Agak beda sama kabar yang beredar ya. Kamu bilang, hubungan kita ini termasuk apa sih? Hubungan kita perlu ditanya lagi? Enggak. Saling memanfaatkan. Gimana menurutmu, asisten Pei? Sama kayak kamu. Ya udah bagus. Aku mikir, semalam kamu pasti. Gak tahan deh. Kayaknya aku salah menilai kamu. Bicara serius, soal rumor-rumor tentang dia. Menurutku itu nggak benar, dan dia sengaja mendekatiku. Aku pengen tahu, sebenarnya dia mau apa sih? Halo, Pulang cepat malam ini, aku mau tanya sesuatu. apa sih? Sini. Kemarin malam kemana? Luat Peijing. Sambung sama Beng Yun kan? Bukannya itu berkat kamu yang memaksaku ke jurang. Aku cuma nggak mau Hong Ye hancur di tanganku. Aku udah bilang. Asal kamu nurut. Hong Ye bakal aman. TAPI. Siapa yang izinin kamu diket-diket sama Peijing? Aku nggak suka. Mainan yang nggak ada nyawanya. Pemberontakan kecil kayak kamu. Bikin aku merasa segar. Dan seru. Lepasin aku. Ini tidak berarti. Aku bisa mentoleransi pengkhianatanmu. Aku bilang lepaskan. Kenapa kamu pergi dengan Peijing? Kamu ingin mencari masa depan untuk Hong Ye. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu berkali-kali tidak bisa mengingat. Benar-benar harus kupatahkan tulangmu baru kamu mau patuh ya. Lepaskan aku. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Yojin. Kamu muncul di sisiku. Di saat aku paling tidak berdaya dan paling kesepian. Kamu waktu itu sangat indah. Sangat baik hati. Tuan. Lukamu sangat parah, tidak bisa. Aku akan menelepon 120 untukmu. Kamu merasa baik-baik saja?
Aku tidak bisa menangani luka ini, kamu tahannya. Mereka akan segera sampai. Aku di sini menemanimu. Terima kasih. Halo Tuanyo, saya asisten direktur grup Hongye. Cheng Yu. Oh, kamu ya. Tanganmu sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Baguslah, aku ingin bilang, lain kali kamu sendirian di tepi danau. Harus lebih hati-hati. Ada yang bisa kubantu? Sebelumnya kita sudah berbicara melalui telepon. Ini adalah data perusahaan kami. Silakan dilihat. Datanya agak banyak, jadi aku membuat beberapa catatan di sampingnya. Semoga mereka akan membaca. Baik. Akan kubaca, kamu bisa pergi. Ini ada kue dari perusahaan kami. Silakan dicoba, rasanya enak. Aku masih berharap Hongye bisa bekerja sama dengan Wan Chuan. Lagi pula kita juga punya hubungan yang baik. Maaf Nona Cheng, aku tidak makan makanan manis. Tidak apa-apa, ini bisa dibagikan ke rekan-rekan untuk dicoba. Lain kali aku akan membawakanmu yang lain. Perusahaan kami punya banyak jenis makanan, sudah sepakat ya? Aku pergi dulu. Setelah ibuku meninggal, sudah lama tidak ada yang merayakan ulang tahunku. Ya, aku hanya anak haram. Siapa yang peduli dengan ulang tahunku? Aku dan ibuku. Hidup bersama Beijing dan ibunya. Aku hanya lelucon. Sebuah kesalahan. Ayahku menikahi ibuku, tapi ayahku tetap bersenang-senang di luar. Wanita terus berganti. Ibuku Murang meninggal sangat awal. Apakah semua ini palsu? Cheng Yu. Sekarang aku memilikimu. Aku hanya memilikimu. Maaf. Aku tadi menakutimu, bukan? Tapi aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Aku mengawasimu. Juga karena aku peduli padamu. Aku bertunangan juga agar bisa mewarisi Wan Chuan dengan lancar. Untuk memberimu dan Hongye masa depan. Aku hanya ingin kamu bisa terus menemaniku seperti ini. Hongye, Wan Chuan. Bahkan jika seluruh dunia, asalkan kamu menginginkannya. Aku akan mengambilnya untukmu. Beri aku waktu. Biarkan aku perlahan menjadi kuat. Percayalah padaku. Yojin, pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Zheng, kamu sebelumnya bilang, jika ada masalah bisa mencarimu. Aku menunggumu di Shenyuan. Terima kasih. Kamu ingin bertanya, Mengapa Yojin memperlakukanku seperti ini? tapi aku terus-menerus menahannya. Karena Hongye. Melambangkan kerinduanku pada ibu. Saat Hongye dalam masa sulit. Yojin menggunakan koneksi Wan Chuan untuk membantuku. Meskipun akhirnya, aku dan Hongye jatuh ke tangannya. Tapi yang penting Hongye masih ada.
mungkin juga sedikit rasa terima kasih. Membuatku terus menahan perbuatannya. Seperti ayah, seperti anak. Yo Song dulu juga mengambil kesempatan saat ibu dalam masalah. Merampas Sheng Hua. Mereka hanya sekumpulan penjahat. Aku pasti akan meninggalkannya. Alasanmu bersusah payah mendekatiku. Bukankah untuk Sheng Hua? Tidak ada celah Diojin, lalu menargetkan padaku yang cocok. Burung kenari yang tepat sasaran Yojin. Bagus. Kamu juga melihatku dengan jelas ya? Kenapa? Cuma asisten PI yang boleh menyelidikiku. Aku tidak boleh menyelidikimu? Oh ya, ada satu lagi, ancor di perusahaan kita. Chen Su. Aku susah payah baru tahu. Dia adalah sepupumu yang jauh. Hubungan kalian cukup baik. Dia juga mata-mata yang dikirim asisten PI kan? Tapi dia orangnya baik, kemampuan kerjanya juga kuat. Tenang saja, aku tidak akan mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Pintar sekali. Aku mulai curiga, burung kenari yang rapuh tadi. Apa itu pura-pura? Aku ingin kabur. Kalau asisten PI mau, aku pikir kita Bisa jadi partner kerja yang baik. Chen Su sepertinya sedang mencari teman sekamar. Bagaimana kalau kamu tinggal dengannya? Yojin sekalipun gila. Dia tidak akan masuk rumah orang sembarangan. Aman buatmu. Baiklah. terima kasih ya. Peduli pada partner kerja, itu sudah seharusnya. Cheng Yu. Bohong lagi. Ada apa? Aku di sini. Aku bikin sarapan. Ayo makan. Ayo makan sarapan. Aku tahu kamu suka telur. Kalau begitu, suapin aku. Kok seperti anak kecil? Oh ya, tadi Suyo telepon. Nanya kamu sudah bangun belum? Katanya mau jemput kamu ke selatan kota untuk urusan bisnis. Dia bilang apa lagi? Tidak ada. Cuma itu. Oke, lain kali teleponnya jangan diangkat. Oh, aku ingin pindah. Kenapa harus pindah? Aku tidak ingin ada lebih banyak rumor. Tidak boleh, ini tidak bisa ditawar. Cheng Yu tenang, mulai sekarang aku pasti akan menahan emosiku, asalkan kamu nurut. Aku tidak akan main tangan lagi. Yojin, aku tahu permintaanku ini sulit kamu terima. Tapi tadi malam, setelah dengar isi hatimu, aku sadar. Ternyata selama ini kamu sangat baik padaku. Mungkin, kamu bisa mencoba memberiku sedikit ruang. Aku juga tidak akan sengaja marah-marah padamu lagi. Sengaja marah-marah, maksudmu? Yojin, aku pikir, jika kita berdua bisa lebih tenang, Kita pasti bisa akur. tentu saja,
jika kamu tidak suka dengan aku yang sekarang. Aku juga bisa terus pantang menyerah. Aku berjanji padamu. Kalau gitu kita sudah sepakat, kamu tidak boleh mengingkari. Baik. Dengar-dengar kamu mau dinas, aku datang menjenguk. Sudah berapa kali aku bilang, ketuk pintu dulu. Aku juga sudah sering bilang. Dengan hibangan kita, tidak perlu. Lin Xiu. Jangan kira karena kita bertunangan, hubungan kita jadi sangat dekat. Bukan karena aku suka. Yosong mana mungkin bisa membantumu mendapatkan jodoh yang begitu baik. Sheng Hua mana mungkin akan memberikanmu kekuasaan. Jin, asalkan kamu mau mengenalku dengan baik, kamu akan tahu. Kita pasti bisa menjadi pasangan yang harmonis. Benar kan? Xiao Shu, minum teh dulu. Terima kasih. Pemenjau, Anda tahu ayahku selalu memanjakanku. Tapi sekarang Ajin selalu menghindariku. Aku khawatir kerjasama kedua keluarga. Xiao Shu. Menurutku tentang hal ini, kamu tidak perlu khawatir, Ajin ini. Aku akan menghajarnya. Tenang saja. Hammond, tentu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tenang saja Xiao Shu. Agent ini, aku akan menghajarnya. Tenang saja Paman. Tentu tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Tenang saja Xiao Shu. Pemenjau, Sebenarnya keluarga kami memilih Yo untuk menjalin hubungan. karena kami semua sangat mengagumi Ajin. Tapi sekarang ada orang-orang yang tidak tahu diri yang mendekat. Kalau begini terus, aku juga nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Selama Yojin dinas luar, Zhang Gong by Arcangel contact Qing Yu sama sekali. Selain itu, segera hentikan dana untuk Hong Ye. Zhang Gong beri tahu Yojin. Ini panduan sekitar sini. Aku udah kasih tanda. Lihat nih. Bar ini namanya bar bahagia. Kalau nggak bahagia datang ke sini aja. Terus ada ayam tanah, barbecue, dan lain-lain. Enak semua. Makasih ya Chen Su, kok baik banget sih. Sama-sama, anggap aja ini permintaanku maaf. Karena dulu aku diminta mengawasimu. Perintah kakakku nggak bisa nggak kuturut. Tapi aku tulus ke perusahaan. Aku tahu. Nggak apa-apa. Semua udah berlalu. Kelinci ini lucu banget. Tapi kok kelihatannya lebih tua dari aku ya? Kelinci ini pemberian orang yang pernah menolongku. Sudah 20 tahun. Nggak heran kelihatannya agak usang. Oke Yu, aku duluan naik ya. Kamu sibuk aja. Halo. Udah selesai. Iya, dibantu Chen Su. Jadinya cepat selesai. Terus kamu pindah. Yojin gak ngomong apa-apa ke kamu? Dia dinas luar, dan aku udah bilang, tunggu dia balik. Nanti dia nggak bisa ngatur aku lagi. Baguslah. Kamu sudah berkali-kali membantuku. Kapan kamu ada waktu, aku traktir makannya. Sekarang aja. Aku datang ke kamu. Oke. Ketemu. Xiao Shu ke selatan kota nyari kamu. Kamu jagain dia ya. Anggerdi. Kamu harus tahu kekuatan keluarga Lin. Cepetan punya anak sama Lin Shu. Kamu harusnya cari lebih banyak sugar mommy gitu. Biar bisa punya banyak anak, kamu. Kak, cepet banget datangnya.
Kalian makan makanan barat juga. Ini khusus Yu siapin buat kamu. Ada steak lagi. Nah, Tunggu sebentar, aku ambil dulu. Beng Yun akan segera mengadakan tender kolaborasi untuk game baru. Changlong sudah mendaftar, kalian bagaimana? Kami. Bisakah kami melakukannya? Di acara pertukaran, bicaranya begitu meyakinkan, ternyata cuma omong kosong. Tentu saja tidak. Tapi, Hong Ye memang sudah lama tidak ikut tender. Semua tergantung usaha, jika kamu ingin benar-benar bebas dari kendali Yojin dan Wan Chuan. Tender adalah pilihan terbaik. Masuk akal. Kalau begitu, kita persiapkan dengan baik. Kita coba. Meskipun aku hanya asisten kecil. Tapi Liu sangat percaya padaku, jadi butuh bantuan. Kelihatannya dia memang percaya padamu, tapi main belakang tidak baik. Lebih baik kita mengandalkan kemampuan. Pengembangan produk butuh banyak dana. Waktu pertukaran, katanya pesanan kalian sedikit. Perusahaan tidak berjalan baik. Sekarang, hanya ada investasi dari Wan Chuan. Iya, benar. Pesanan kami sekarang. Semua dari Yojin dan Wan Chuan, tapi Aku harus belajar mandiri. Kalau dana kurang, bisa pertimbangkan jalur kenalan. Misalnya, Xiao Chen dari Group of Sen. Paman Chen. oke, aku akan perhatikan. Kak, kita lawan Changlong? Gampang banget. Nanti kan kami memukau semua orang. Ayo makan dulu. Oke. Kalau aku bilang, aku sering mampir makan di sini, kamu tidak keberatan kan? Aku cuma mampir makan di rumah adik. Tidak ada maksud lain. Aku juga tidak bilang ada maksud lain. Ajin, kamu pulang. Meskipun kita sudah berjanji, tidak saling mencampuri hidup masing-masing, tapi aku juga benar-benar Suka padamu. Aku sengaja datang mengatur semua ini. Malam ini, bagaimana kalau kita berdua saling mengenal lebih dalam? Bagaimana kalau kita berdua Saling mengenal lebih dalam. Sudah cukup. Aku sarankan kamu jangan lakukan ini lagi. Ini cuma bikin aku jijik. hari ini kumpulkan kalian semua, ingin memberitahu bahwa aku memutuskan. Ikut tender game kolaborasi Cloud Collapse. Tender. Perkembangan perusahaan selama ini. Semua sudah lihat sendiri, meski ada sedikit prestasi. Tapi urusan perut juga harus diselesaikan dulu kan. Jadi apa? Kita harus diam saja? Hanya karena kamu bisa bikin Yojin senang. Bisa seenaknya perintah kita selama bertahun-tahun. Aku bisa seenaknya perintah kamu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yojin. Karena aku rotasi jabatan 4 tahun, baru dapat posisi sekarang. Karena aku tiap tahun memberi kalian bonus tahunan 2 kali lipat pesaing. Tender ini harus diikuti. Beberapa hari lalu,
Kamu pikir tanpa dana Yojin, proyek ini masih bisa jalan? Memang ada hal ini, aku lupa bilang. Bagus sekali, kondisi perusahaan malah baru cari tahu di tempat. Masalah uang akan kuselesaikan, fokus kerjakan tugas masing-masing. Cukup kembangkan produk yang bagus. Promosi pengembangan produk baru, butuh investasi 20 juta. Sama sekali tidak bisa diselesaikan, mana bisa dapat uang sebanyak itu. Lagi pula sekarang waktunya sudah mepet. Kalau dana kurang, bisa pertimbangkan jalur kenalan. 1 minggu, aku akan selesaikan masalah dana. Kalian hanya perlu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Aku tidak ingin dengar lagi ada yang meragukan keputusanku. Kalau tidak, langsung minggat. Waktu Hongye ada masalah, kenapa tidak cari aku? Ayahku waktu itu minta bantuan Wan Chuan. Di bawah kendali Wan Chuan, Hongye sulit berkembang keluar. Iya benar. Waktu aku tahu, semuanya sudah terlambat. Kalau begitu kamu datang hari ini. Ada keperluan apa? Aku sebenarnya hari ini ingin. Atas nama Hongye meminjam uang pada Anda. Ini data kami. Apa terlalu mendadak? Setelah ibumu pergi, ayahmu mengambil alih Hongye. Pandangannya pendek. Hanya bisa melihat keuntungan di depan mata. Tidak akan bisa mencapai hal besar. Secara logika, sebenarnya aku tidak perlu meminjamkan uang padamu. Xiao Yu, jika aku tidak meminjamkan, apa yang akan kamu lakukan? Anda pasti akan meminjamkan. Kalau tidak, Anda tidak perlu menemui aku hari ini. Baiklah Xiao Yu, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Pedagang selalu mementingkan keuntungan, sejak dulu begitu. Di bawah grup kami, Offsen, ada 500 supermarket besar. Bisa sepenuhnya mendistribusikan, aku mau hak penjualan eksklusifmu. Tentu saja, jika kalian bisa bekerja sama dengan Bengyun lebih baik. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa, uangnya tetap bisa aku pinjamkan. Tapi harus dikembalikan 2 kali lipat ya. Baik. Aku terima syarat Anda. Aku akan berusaha keras memenangkan proyek Bengyun. Aku ucapkan selamat lebih dulu. Xiao Yu, di villa sedang ada pertemuan bisnis internal. Makan siang segera dimulai, yang datang semuanya. Orang-orang penting di industri ini, maukah kamu pergi kenalan? Baik, terima kasih Direktur Chen. Masih panggil Direktur Chen? Panggil paman saja. Terima kasih Paman Chen. Apa dulu? Baik. Selamat tinggal Paman Chen. Aku berhutang budi padamu. Kamu langsung memakainya seperti ini. Pei Zheng. Apa hubungan kalian berdua sebenarnya? Ini. Tergantung apakah dia punya kemampuan. Dan lagi. Bukankah dia juga harus melewati persetujuan Anda? Jika Anda tidak setuju, aku juga tidak akan meminjamkan. Hanya saja. Nanti butuh bantuanmu untuk menyerahkan uang ini. Kalau kamu punya dana ini, kenapa tidak pinjamkan sendiri padanya? Kenapa masih harus datang mencariku? Direktur Chen, Anda orang yang pintar. Pasti bisa menebak. Uang yang aku transfer padanya. Di mata orang lain, itu berarti pengakuan Love Sen terhadap Hongye. Pei Zheng, sepertinya kamu punya maksud lain ya. Direktur Wei, Direktur Chen. Hello, Pak Pei. Pei Zheng, hello. Pak Pei. Bagaimana, baik-baik saja kan? Lumayan. Ibu, Oke, silakan.
Bagaimana proyek barumu? Ngapain melamun? Asisten Pei juga datang ke acara ini ya. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena menyuruh aku. Aku datang untuk menemui Paman Chen. Dia berjanji akan membantuku. Wah, Cheng Yu memang hebat. Bagaimana kalau kita bersulang? Direktur Chen. Sepertinya tidak perlu aku perkenalkan lagi ya. Xiao Yu adalah tamu terpentingku. Tolong temani dia dengan baik. Baik, Anda sibuk dulu saja. Pak Lu. Halo, Direktur Chen. Selamat datang, kalian berdua. Kita akan terus bekerja sama. Pasti dong. Dia seorang pebisnis. Jika kamu tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan, tidak ada yang bisa membantumu. Kenapa kamu terlihat murung? Ayo, aku ajak kamu bersantai. Perusahaan kami mengembangkan game balap. Cari inspirasi. Aku tidak bisa menyetir. Ayo, naik mobil. Benar-benar tidak menyangka. Asisten Pei ternyata bisa menyetir mobil sport. Itu karena kamu belum cukup mengenalku. Cheng Yu, mau ikut jalan-jalan? Jalan-jalan. Boleh? Ayo, naik mobil. Takut? Pelankan. Oke. Aku karena urusan ibu. Sedikit trauma dengan mobil. Maaf. Ini bukan salahmu. Aku pikir setelah dewasa akan membaik. Tapi ternyata tetap seperti ini. Cheng Yu. Apa kamu ingin mencoba untuk berubah? Bagaimana cara mengubahnya? Sebenarnya aku pernah mengalami hal yang mirip denganmu. Tapi menurutku, hanya dengan menghadapi ketakutan, kita bisa mengatasi ketakutan itu. Mau coba? Aku. Bolehkah? Tentu saja. Kita berangkat. Bagaimana? Lumayan. Kalau tidak nyaman bilangnya. Oke. Cheng Yu. Aku suka menyetir. Karena aku suka rasa kebebasannya. Aku ingin memberikan perasaan ini padamu. Suka?
Aku suka. Perjodohan dengan keluarga Lin sebenarnya. Keluarga Yo yang lebih diuntungkan. Lin Shu sudah sangat aktif, kenapa kamu tidak mau bekerja sama? Perjodohan ini bukan aku yang setujui, tanya aku. Aku kasih tahu, aku hanya mencintai Cheng Yu. Apa sikapmu ini? Ternyata kamu masih tidak bisa melupakan perempuan itu. Kamu biarkan keluarga itu menghisap darah keluarga Yo. Namanya Cheng Yu. Beijing Gan. Lepaskan dia. Pergi sana. Kamu semakin berani ya, apa kamu pikir dulu aku terlalu lunak padamu? Dari kecil sampai besar. Kapan kamu pernah menunjukkan belas kasihan? Kamu juga tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Dulu mendidikmu adalah untuk mengajarimu memegang erat orang dan hal yang penting dalam genggamanmu. Tapi kamu malah dikendalikan oleh sirang perempuan. Anak seperti kamu. Apa bedanya dengan sudah mati? Jangan kira aku tidak akan menghancurkan Cheng Yu. Tidak akan menghentikan. Aku bisa sendiri menyelesaikan proyek Lu Cheng, keluarga Yo. Juga belum tentu butuh dukungan keluarga Lin. Kalau kamu bisa menyelesaikan proyek ini, Direktur Eksekutif Wan Chuan akan jadi milikmu. Selain itu, tender Hongye harus dihentikan. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Segera hentikan jalur produksi makanan Hongye. Jiangon Berry Tahu Zhoujin. Dokumen terkait tender permainan Beng Yun. Kamu malah mengantarkannya sendiri. Tentu saja. Ada alasan yang layak untuk datang. Jadi, apakah hanya Hongye yang dapat perlakuan khusus ini? Atau semua orang mendapatkannya? Karena aku percaya pada Direktur Cheng kecil, aku ingin kamu menang tender. Tapi kamu juga butuh kemampuan sendiri. Beberapa hari tidak bertemu, mulut asisten Pei semakin manis. Lebih menyenangkan. Oke, dokumen sudah diterima. Kalau tidak ada hal lain, Kamu Aku lelah menyetir. Boleh istirahat di sini sebentar? boleh juga. Biasanya tidak ada yang menemani kerja. Hari ini aku juga ingin merasakan kebahagiaan Direktur Liu. Aku lihat kamu tidak punya layar terpisah. Membandingkan dokumen pasti melelahkan. Aku bantu layar terpisah. Kamu bisa melakukan ini juga? Kalau begitu, bantu aku lihat. Aku benar-benar tidak bisa. Bagaimana caranya? Seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Kakyu. Ini bukan asisten Pei? Kalian. Kami. Ada apa? Kurir dokumen. Belum pernah lihat ya? Kakak, lama tidak bertemu. Kok jadi kurir sekarang? Urusanku jangan ikut campur. Urusan kakakmu jangan ikut campur. Perusahaan kami sebentar lagi ada acara bahagia. Acara bahagia itu adalah proyek sudah ada kabar, ini ambil. Lakukan sesuai standar. Kakyu. Ini balas dendam pribadi ya? Kenapa? Amble. Kalau begitu, aku tidak ganggu kalian kerja. Oh ya. Malam ini ada waktu makan bersama. Aku malam ini. Ada-ada, kami pasti awasi Kak Yu pulang cepat. Ya, pasti ada waktu. Dadah. Kak Yu, aku kasih tahu ya.
Kali ini berkat bantuan Direktur Chen. Dia malah memuji kamu di depan rekan kerja. Aku tahu. Rasa baru yang kalian kembangkan, aku sudah coba. Memang enak, desainnya juga lebih baik. Aku cukup yakin dengan tender kali ini. Soal Wei Guan, kita nilai pekerjaannya, bukan orangnya. Dia kali ini juga bekerja dengan baik. Kalau berhasil memenangkan tender, Nanti dia juga akan dapat bonus. Kak Yu, menurutku kamu jangan sibuk kerja terus. Kerja itu setiap hari ada, kerja itu selalu ada kan? Tapi urusan hidup cuma sekali, jadi kamu harus pegang erat urusan hidup itu. Urusan hidup apa? Malam ini aku traktir makan ya. Sampai jumpa malam ini. Kalian gak apa-apa? Kerjaan terlalu santai sehari-hari. aku sudah masak banyak, gak usah masak lagi. Pasti cukup. Pasti kakakku yang datang. Kak, kamu datang ya? Selamat datang asisten Pei. Hari ini kamu makan dan ngobrol santai saja dengan Kak Yu. Sampai masakin aku sendiri, kehormatan banget. Aku duluan ya, kalian makan pelan-pelan. Sudah asisten Pei. Selamat datang, ini masakan yang aku buat hari ini. Coba cicip. Enak tidak? Gimana? Kamu salah masukin gula pasir waktu masak ya? Kok manis banget? Masa sih? Aku coba. Tidak kok, normal saja. Kamu belajar bohongnya. Tidak kok, normal saja. Kamu belajar bohongnya. Kalau begitu pasti karena Direktur Cheng terlalu manis. Sekarang udaranya jadi manis semua. Dari mana kamu belajar kata-kata norak begitu? Coba kamu cicip yang ini. Cheng Yu, melihatmu semakin sering tersenyum. Aku sangat senang. Jujur, terima kasih sudah banyak membantuku. Dulu aku hanya ingin mengambil kembali Hongye, lepas dari Yojin. Kamu membuatku sadar hidup bisa sesederhana dan seindah ini. Aku ingin memberitahumu. Kamu semakin penting di hatiku. Kamu tidak bisa. Apakah kamu sudah mengungkapkan perasaan padaku? Aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Rasa terima kasihku padamu. Aku juga berpikir seperti itu. Melakukan hal-hal ini. Bukan hanya sekadar hubungan kerjasama. Tapi juga karena kamu adalah Cheng Yu. Terima kasih. Asisten Pei juga jangan salah paham. Yang ku maksud penting adalah teman. Kamu adalah teman terpentingku saat ini. Hanya teman saja. Cepat makan, makanan sudah dingin. Direktur Yo, selama ini, Nona Cheng telah berdiskusi kerja sama dengan Ben Yun, dekat dengan Pei Heng. Cheng Yu. Ternyata ini alasanmu pindah keluar. Jangan harap bisa melepaskan aku dengan bantuan Pei Heng. Kak Yu tidak baik. Yojin pulang dinas kemarin, memutus rantai produksi makanan kita. Kita sekarang tidak memenuhi syarat untuk ikut tender. Apa? Sekarang hanya ada satu cara. Kita harus mencari pabrik baru. Membangun rantai produksi makanan baru dengan cepat. Tenang, aku punya cara. Sebelumnya di tempat Yojin, aku menyimpan kontak pabrik lain. Aku akan mengambilnya sekarang. Yojin.
Kenapa tidak memberitahuku saat pulang? Kamu lihat apa? Yojin, beraninya kamu menanyakan apa yang kulihat. Tenderku baru ada sedikit kemajuan. Kamu langsung menghentikan lini produksiku, Yojin. Kamu bisa menyiksaku sesukamu. Tapi pikirkanlah, aku masih punya banyak karyawan di bawahku. Aku baru pulang dinas. Ini bukan keinginanku. Asal kamu mundur dari tender, masalah akan selesai. Mundur dari tender? Yojin, jangan lupa. Sejak Wan Chuan menghentikan dana Hongye, Kita sudah benar-benar berakhir. Apa maksudmu? apa penjelasanku masih kurang jelas? Selama ini, aku hanya karena sedikit budi baikmu menyelamatkan Hongye. Di sisimu aku selalu mengalah dan menderita. Sekarang, kau bisa melepaskanku. Atau kita sama-sama hancur. Akhir-akhir ini kau dekat dengan Pei Heng. Bicaramu jadi lebih berani. Benar. Aku memang dekat dengan Pei Heng. Sepertinya, aku harus memberitahumu sebuah rahasia. Aku tidak tertarik. Cheng Yu, kau tahu kematian Ibu Pei Zheng? Siapa yang menyebabkan? Berani juga memalsukan laporan keuangan. Lau Pei, rencananya bagaimana? Buat jebakan. Biarkan orang tua itu menyadari. Kalau ada yang tahu, dengan karakternya, dia akan langsung menyerang Sheng Hua. Aku sudah berdiskusi dengan beberapa orang dari keluarga Pei untuk membeli bersama. Bukankah itu menguntungkan Yao Song? Dengan bukti-bukti ini, dia tidak bisa kabur. Tunggu Hongye keluar. Baru kita bertindak. Apa kau jatuh cinta pada Cheng Yu? Kau tahu kematian Ibu Pei Zheng? Siapa yang menyebabkan? Waktu kecil, aku selalu merasa hidup dalam bayang-bayang Pei Zheng. Dia anak sah, sementara aku hanya anak haram. Ketemu ayahku di luar. Aku hanya bisa memanggilnya paman. Aku tidak boleh memakai marga Yao, dan tidak ada yang menganggap aku sebagai penerus grup Wan Chuan. Tapi kau tahu, situasi ini kapan berubah? Saat Ibu Pei Zheng meninggal tahun itu. Itu tahun tersulit bagi Pei Heng. Dan tahun terbahagia bagiku. Hidup kami bertukar. Ayahku menikahi ibuku secara resmi. Akhirnya aku memakai marga Yao. Mereka juga memperlakukanku sebagai penerus grup Wan Chuan. Tapi anehnya, di keluarga Yao, sepertinya antara dua bersaudara, hanya satu yang bisa hidup bahagia. Apa maksudmu sebenarnya? Himation Ibu Pei Zheng. Itu adalah pukulan terbesar dalam hidupnya, dan yang menyebabkan semua ini adalah kamu. Tidak, lebih tepatnya, itu kamu dan ibumu. Kamu masih ingat kecelakaan itu? Saat kamu berusia 8 tahun, dan ibumu mengalami kecelakaan. Saat itu ada seorang bibi yang menyelamatkan kalian dalam kecelakaan sekunder. Hanya sekejap. Tapi jika Pei Zheng tahu, karena kalian, dia, kehilangan keluarga yang utuh.
Apakah dia akan membencimu seperti membenciku? Bahkan mungkin lebih membencimu? Halo, Kamu tidak di rumah, kenapa tidak menjawab panggilan video? bukan? Aku baru sampai rumah. Aku sudah lihat materi Sheng Hua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lagi pula, ini juga terakhir kali aku membantumu mengambil materi. Kita hentikan kerjasama ini. Baik, aku juga tidak ingin membiarkanmu mendekati Yojin lagi. Aku ingin memberitahumu. Kita. Asisten Kei, aku juga ada yang ingin kukatakan. Apa yang terjadi selama ini, jangan terlalu dianggap serius. Aku ini orang yang suka mencari hiburan saat bosan. Jika membuatmu salah paham, aku minta maaf, kita sebaiknya tidak berhubungan lagi. Maaf. Aku tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Kamu hanya akan lebih menderita dariku. Kakyu. Kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Kak Yu hari ini menangis. Aku memanggilnya. Tapi dia tidak merespon. Sekarang dia mengunci diri di kamar. Tidak mau keluar. Cheng Yu. Kamu kenapa? Apakah Yojin mengganggumu lagi? Keluarlah. Apapun masalahnya kita selesaikan bersama. Cheng Yu. Kak, biarkan Kak Yu istirahat dulu. Cheng Yu, kamu istirahat dulu yang baik. Aku menunggumu di bawah. Kak, lebih baik kamu pulang saja. Aku bisa handle di sini. Aku tidak tenang. Kalau dia tidak turun, aku tidak akan pergi. Kak, hubunganmu dengan Kakak Yu sampai di mana? Kalian berdua. Lebih baik jangan dilanjutkan. Kakak Yu memang sangat baik. Aku tahu kamu sangat menyukainya. Tapi kamu membangun semuanya dari nol sampai sekarang. Menghindari serangan terang-terangan dan licik keluarga Yo tidak mudah. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini lagi. Aku tahu kamu peduli padaku. Tapi Chen Su, kita semua tahu apa yang sedang dia alami. Baiklah, aku akan pergi melihat Kakak Yu lagi. Kakak Yu. Mama, hebat sekali. Pertama kali main Pulau Majine. Langsung dapat kelinci yang lucu ini. Aku senang banget. Yang penting senang. Mama. Cepat lihat. Berdiri, pelen-pelen. NIH. Kelinci ini untukmu. Namanya Smiley Rabbit. Kalau kamu peluk, kamu tidak akan takut lagi. Sekarang kamu mengerti?
Hei Zheng, bagaimana kabarmu 2 hari ini? Terima kasih sudah repot-repot menanyakan. Aku dan Mama membunuh orang lain. Menurutmu, Cheng Yu masih bisa tenang bersama dengan anak orang itu? Kamu memang sangat perhatian dengan hubungan kami. Kamu sengaja mendekatinya berulang kali. Ingin mendapatkan simpatinya, mencoba memprovokasiku. Tapi aku beritahu, semua itu masih jauh dari cukup. Tidak peduli bagaimana kamu bermain licik, Cheng Yu hanya milikku. Kamu tahu dia alergi bunga lili. Cuma mencium sedikit baunya, langsung gatal-gatal seluruh badan? Kamu tahu kopi yang biasa dia minum, hanya americano ekstra kental? Kamu tahu berapa banyak orderan yang aku perkenalkan untuk mendukung Hong Ye? Kamu tahu setiap tahun ulang tahunku, dia selalu menemaniku. Hanya berdua, hangat dan romantis. Terima kasih untuk penjelasannya, tapi ini tidak mengubah fakta bahwa dia tidak mencintaimu. Apa katamu? Dia tidak mencintaimu. Dia tidak mencintaiku, kenapa mau naik ranjangku? Kenapa mau menjadi burung emasku? Aku merawatnya selama 3 tahun, hubungan kami selama ini. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar. Tenang saja. Dia tidak akan punya perasaan apapun pada seorang pelaku kekerasan. Bilang apapun, sekarang kalian sudah tidak mungkin bersama. Untuk masa depan. Tenang, aku akan selalu ada di sisinya. Dia akan baik-baik saja. Kamu cukup percaya diri, tapi aku juga ingin mengingatkanmu. Masalah kecelakaan ini tidak akan mempengaruhi hubunganku dengannya. Apa maksudmu? Dari awal sampai akhir, ini semua ulahmu yang mengadu domba. Tapi kamu harus tahu, selama aku mencintai Cheng Yu, tidak ada yang bisa menghalangi kami. Daripada berdebat denganku di sini, lebih baik fokuskan energimu pada kerjasama antara Wan Chuan dan Lu Cheng. Aku tidak pernah punya hubungan dengan perusahaanmu. Maksudmu, aku harus ikut serta dalam proyek Lu Cheng? Apa keuntunganku? Semua supermarket di Lu Cheng akan dikelola oleh perusahaanmu. Selain itu, aku akan libatkan keluarga Lin dalam proyek ini. Agar kita bertiga bisa bekerja sama lebih dalam, nanti. Lokasi terbaik milik keluarga Yo dan Lin. Bisa kamu pilih sesukamu. Meski kita belum mulai bekerja sama. Kamu sudah sangat paham dengan kebutuhan internal grup kami. Jadi kamu setuju? Dengan syarat yang kuberikan ke Chen Wenyu, dia pasti tertarik. Sepertinya, ada orang lain yang mengincar proyek ini. Carry tahu. Hubungan Beijing dan Benjian. Baik. Membantumu dapatkan proyek Lu Cheng mudah bagiku. Tapi bagaimana kamu akan membayar jasaku? Aku ingat kamu suka anggur merah. Kebun anggurku di Prancis akan kuberikan padamu. Untukku, proyek Lu Cheng sepenuhnya kuserahkan padamu. TAPI. Nanti jika aku menolak kerjasama dengan adikmu, dan dia tahu kamu terlibat, apa itu akan mempengaruhi hubungan kalian? Tenang saja, aku akan menyelesaikannya. Dana dari website sudah sampai? Setelah sampai, pastikan semua kontrak dan dokumen sudah lengkap. Oh ya, awasi juga desainernya, pastikan selesai sebelum peluncuran. Buatkan 10 versi desain yang berbeda untukku. Kakak Yu, urusan perusahaan serahkan saja pada kami. Santai saja, jangan khawatir. Tapi sekarang ada masalah yang lebih serius. Coba ceritakan. Kenapa kamu tidak menghubungi asisten Pei lagi? Burton Carr. Kurang usil, lebih banyak kerja. Iya, kalian perempuan seharusnya fokus pada karir. Laki-laki minggir saja, tapi menurutku, asisten Pei ini memang berbeda dengan laki-laki lain. Bisa menaklukkan Yo Jin, juga membantu Hong Ye. Lembut dan perhatian di dalam, tegas dan kuat di luar. Suka berkorban untuk cinta tanpa pamrih. Hanya untukmu. Lihat, Samuel Kentangan ini. Kok jatuh ke kita semua? Kentangan APA? Lebih baik kamu kerja lebih giat. Jangan banyak bergosip. Jangan ikut campur, otakmu rusak ya? Kakak Yu, akhir-akhir ini jangan sedih terus.
Aku nemu tempat seru, aku ajak kamu ke sana. Wah. Ayo cepat. Gimana? Tempat yang kutemukan ini, keren kan? Tada. Ini meja biliar paling keren. Ini aset Beng Yun. Ayo kita pergi. Aku ada urusan, kalian lanjutkan saja. Jangan buang waktuku. Tidak ada gunanya. Bukan kamu yang menentukan. Bukannya kamu sudah tahu? Dulu karena kami, kamu kehilangan ibumu. Kami yang membuatmu kesepian selama ini. Kamu tidak mengerti? Jangan baik-baik padaku lagi. Jangan berkorban untukku. Aku tidak layak. Aku juga tidak bisa membalas. Benar. Kecelakaan itu. Aku kehilangan ibuku. Tapi kamu juga kehilangan, bukan? Dulu. Aku dan ibuku memutuskan untuk membantu kalian. Itu pilihan kami. Ibuku tidak menyesal. Aku juga tidak menyesal. Sebenarnya selama ini, aku juga ingin menemukan orang yang menyelamatkan kami dulu. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Sudah berlalu. Terima kasih, Kaizhen. Sudah tidak apa-apa. Aku kira kamu sudah sukses. Sombong tapi malah menyusahkan Wan Chuan. Hearing sebaik ini, Green Forest pasti tidak akan menolak. Apalagi kebodohan yang kau lakukan? Ada orang yang sedang menjebak Wan Chuan. Berikan aku kesempatan lagi, aku akan menyelidikinya. Hearing sebaik ini, Green Forest pasti tidak akan menolak. Apalagi kebodohan yang kau lakukan? Ada orang yang sedang menjebak Wan Chuan. Berikan aku kesempatan lagi, aku akan menyelidikinya. Distrik bisnis baru di Nancheng, jika kau bisa dapatkan. Akan kuhitung sebagai tebusan dosamu, jika tidak bisa. Ingat baik-baik. Kau dan Hong Ye tidak akan mendapatkan setengah pun aset dariku. Tidak tahu kau suka APA, jadi kesuruh pegawai menjimas semua model terbaru. Coba lihat. Beli begitu banyak barang untukku. Untuk menebus yang lalu? Aku yang salah waktu itu. Waktu itu aku terlalu lelah. Kau benar. Karena kita sudah bertunangan. Aku juga harus mencoba untuk menjalin hubungan denganmu. Legipula kejua keluarga kita memikul misai keluarga. Syukurlah kau mengerti. Sekarang aku tahu. Cinta bukan hal terpenting dalam hidupku. Hanya dengan menggenggam kekuasaan dan karir erat-erat. Barulah itu tujuan kita. Ini distrik bisnis baru di Nancheng, nilainya tak ternilai. Kuharap keluarga Lin mau bekerja sama dengan kami. Memenangkan tender. Aku akan mempelajarinya baik-baik. Makan bersama yuk. Chang Yu. Hang, Suka? Cantik. Aku pasangkan untukmu. boleh.
Bagus. Nona Cheng tercinta, terimalah kelinci ini. Bolehkah aku mendapatkan status resmi? Orang lain mengungkapkan perasaan dengan cincin, mana ada yang kasih kelinci. Kalau tidak suka ya sudah. Aku suka. Bisa dipasangkan dengan kelinci yang sebelumnya. Kalau begitu aku anggap kau setuju. Nyarislah. Ayo pergi. Jin, inikah sikapmu mengajakku makan? Aku sudah menunjukkan niat baikku dengan menemanimu makan. Tapi aku dengar. Dulu kamu selalu menemani Cheng Yu makan setiap minggu. Kamu memang sabar banget sama dia. Urusanku dengan dia nggak perlu kamu ikut campur. Tapi sekarang aku lihat dia pacaran sama orang lain juga bagus sih. Kakak, Kebetulan banget. Cheng Yu, iya, Jin sengaja ngajak aku makan. Kita duduk bareng aja. Gimana kalau kita mau bahas kerjaan, kurang nyaman. Mending duduk di sebelah sana aja. Gak apa-apa. Mumpung Nona Lin sudah ngajak dengan baik. Masa kita nolak? Silakan dinikmati. Adik, tunanganmu ada di depan mata. Ngeliatin cewek lain terus, gak etis kan? kamu pikir kamu siapa sampai nanya gitu? Jangan-jangan kamu lupa. Soal kecelakaan itu, Gak lupa kok. Makanya, aku sama Cheng Yu. Jodohnya dalam banget. Cheng Yu, kerjaan apa yang harus kamu bahas sama dia? Udah deh, kalau makan ya makan aja, jangan bahas kerjaan. Ayo Cheng Yu. Kerjaan apa sih yang harus dibahas di restoran? Apa yang kamu bahas sama si Yoyo, itu yang kami bahas. Kalau gitu, aku sama Jin. Sedang kencan, kalian juga. Kami juga. Jin, lihat deh kakakmu yang santai gitu. Kamu tuh kaku banget, sini. Koba. Zhang, menurutku masakan di restoran ini nggak enak. Gimana kalau kita pindah tempat aja? Aku juga setuju. Aku tahu restoran yang enak. Kami duluan ya. Kalian silakan makan. Cheng Yu, Proyek Nancheng jangan-jangan gak kamu mau? Kalau mau, duduk dulu. Aku bisa bantu kamu dapatkan proyek ini. Kalau sudah berhasil, aku akan umumkan pertunangan kita ke publik. Nona Lin. Terlalu tergesa-gesa. Hanya hubungan pernikahan yang stabil yang bisa meyakinkan mitra kerja. Kami bukan pernikahan bisnis. Ini lebih menguntungkan untuk perkembangan keluarga kita. TAPI. Aku juga tidak berharap kau membangun citra sebagai suami yang penyayang. Saat diperlukan, temani aku saja. Hubunganmu dengan Cheng Yu, aku bisa menerima. Aku tahu. Kau hanya main-main saja. Diam. Hubunganku dengannya. Tidak perlu kau ikut camper. Kau malah membelainya. Trik kotor yang dilakukannya, semua orang di Jiangcheng tahu. Aku hanya berbicara berdasarkan fakta. Aku ingatkan sekali lagi, urusanku dengannya. Tidak perlu kau urus. Kalau begitu aku juga ingatkan. Akulah tunanganmu. Sepertinya Nona Lin ingatannya tidak terlalu bagus. Dulu yang menawarkan, menentukan perjodohan ini adalah Yo Song. Kalau begitu tunanganmu, bukankah seharusnya dia? Atau aku harus memanggilmu Ibu Tiri? Kau ingin memaksaku membatalkan pertunangan, ya? Tidak mungkin. Selama ini berkat keluarga Lin, berapa banyak hubungan yang kami jalin, berapa banyak keuntungan yang kami dapat. Sekarang proyek baru dimulai. Jika aku tidak bekerja sama,
hanya dengan kau. Bisakah kau menanganinya? Aku justru penasaran dengan pilihanmu. Semua perhatikan tender siang ini. Kita harus fokus, nanti aku yang bertanggung jawab. Presentasi perencanaan lengkap, Zhao Yong. Kau bertanggung jawab memeriksa sampel yang dibawa ke lokasi. Chen Su, kau bertanggung jawab memeriksa dokumen untuk juri. Tidak masalah. Hari ini kita harus menang dengan gemilang. Putarkan musik Avengers untukku. Semuanya. Hari ini kita akan tunjukkan pada Shang. Apa artinya, 3 hari tidak bertemu, lihat dengan mata baru. Benar, Changlong hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Kalau tidak, produk usang mereka sudah seharusnya tersingkir. Jangan membicarakan orang lain, fokus pada pekerjaan kita sendiri. Semangat! Chen Yu tidak menyangka setelah mengetahui kebenaran tentang kecelakaan itu. Kalian masih bisa bersama di acara tender. Aku akan membuat kalian malu. Pak Yo, tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Baiklah, semua. Di atas adalah produk yang dipersiapkan perusahaan kami untuk tender kali ini. Dan semoga bisa, dalam proses tender berikutnya, mendapat dukungan dan disukai oleh semua. Terima kasih. Proposal Changlong cukup detail. Cheng Yu ingin menang tender. Sulit. Halo semua. Saya Chen Yu, CEO Hongye. Tender hari ini. Saya melepaskan hak suara. Hasilnya terserah kalian. Jika dia menang, aku akan investasi di Hongye atas nama Beng Yun. Dukung aku di rapat pemegang saham, berani taruhan? Baik, taruhan saja. Hari ini, aku terutama ingin menunjukkan Keunikan Hongye kami. Ide kami adalah menggabungkan atribut game balap. Memasukkan camilan ke dalam game sebagai persediaan. Dengan cara undian scratch, mengarahkan pelanggan secara tepat. Dari perkataanmu, mau membuat Beng Yun membantumu marketing? Jangan bercanda. Selain itu, desain produk kami dirancang oleh desainer pemenang penghargaan, bahkan membuat camilan dengan desain tidak lengket di tangan. Memastikan bermain game dan makan camilan tidak saling mengganggu. Selanjutnya, aku akan menjelaskan secara detail. Tahu menghindari yang berat dan memilih yang ringan. Hanya bicara yang mereka kuasai. Itu namanya menyoroti keunggulan. IDE Camo. Dia sangat waspada padaku, mana mungkin. Terakhir, ini adalah kontrak antara Grup of Sen dan kami. Jika Hongye kami berhasil memenangkan tender ini, maka 500 supermarket berantai di bawah Halsen akan langsung mendistribusikan. Nanti, kami akan menggabungkannya dengan game. Melakukan promosi offline, efeknya akan sangat luar biasa. Kamu memang hebat. Kamu bahkan merangkak ke tempat tidur Chen Wenyu. Hebat, hebat, hebat. Isi kepala hanya memikirkan hal-hal kotor. Qiu Shang, Muka Changlong sudah kau coreng. Selanjutnya, masuk ke sesi voting. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam tender ini. Seluruh pemegang saham dan manajemen puncak Beng Yun telah memilih hasil terbaik. Selamat, Hongye. Saya keberatan. Saya ingin melapor. Presdir Grup Hongye demi memenangkan tender.
menggoda asisten Presdir Beng Yun dengan segala cara. Kami sangat menentang praktik kotor seperti ini. Kata Direktur Q benar. Kami sangat menentang perilaku buruk ini. Beng Yun kan perusahaan besar. Masa mau dibikin malu sama mereka yang mengacaukan industri? Menurutku, Hong Ye harus mundur dari tender. Hong Ye mundur. Ya, Hong Ye harus mundur. Qiu Shang. Kau bilang aku menang tender Beng Yun karena asisten Pei. Apa buktimu? Foto-foto ini buktinya. Cuma beberapa foto. Langsung buat cerita? Cheng Yu, kau benar-benar tak tahu malu. Jele demi modal Butte Hong Ye. Kau selalu menurut sama Pak Yo. Sampai urusan ranjang pun kau layani dengan sangat memuaskan. Sampai dia ketagihan. Diam. Kalau masih ngoceh, nenek ini gebukin kau. Xiao Shang, dasar kurang ajar. Bisa nggak bicara yang sopan? Kalau almarhum Pak Yu tahu kelakuanmu, pasti bangkit dari kubu buat tampar kau. Aku suka si Yo Cheng. Ada masalah? Ini kan pemeran utama, pas banget. Kau kasih tahu gimana caranya merayu janda kaya. Atau ajarin kami, biar kami juga bisa belajar. CEO Cheng. Si Yo Cheng gak marah karena dia baik hati. Tapi Qiu Shang, ucapanmu tadi murni fitnah. Yo Jin, bagaimana dia melalui Wan Chuan? Mengendalikan Hong Ye, semua yang hadir di sini tahu. Tapi si Yo Cheng tidak bergantung, dia ikut tender secara mandiri. Dia bahkan meremehkan Wan Chuan, mana mungkin tertarik padaku? Sebenarnya aku. Di acara pertukaran merek. Pada Cheng Yu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau boleh dikatakan, dicintai oleh seorang wanita mandiri dan percaya diri. Jika tertarik pada wanita yang dermawan adalah dosa. Maka di sini, saya meminta maaf yang tulus kepada semua orang. Karena kamu mengakui punya hubungan dengan Cheng Kecil, maka putaran voting tender ini tidak sah, Direktur Liu. Kami meminta agar Hong Ye didiskualifikasi dari tender dan voting ulang. Karena kamu mengakui punya hubungan dengan Cheng Kecil, maka putaran voting tender ini tidak sah, Direktur Liu. Kami meminta agar Hong Ye didiskualifikasi dari tender. Voting ulang. Aku menyukai Cheng Yu secara terbuka. Kedua, sebelum tender dimulai, aku sudah mengundurkan diri dari voting. Ada dokumen sebagai bukti. Kamu mengundurkan diri dari voting, apa kamu berhak? Karena Direktur Qiu sudah memaksa seperti ini. Maka aku hanya bisa mengumumkan di sini kepada semua orang. Aku adalah Direktur Beng Yun yang sebenarnya. Benar, inilah Direktur Beng Yun kami. Juga pemegang saham terbesar. Jadi, mari kita beri selamat kepada Hong Ye. Karena memenangkan tender game Beng Yun kali ini. Direktur Pei menyembunyikan diri dengan baik ya. Maaf sebelumnya selalu menyembunyikan ini darimu. Kamu pikir dengan mengatur Qiu Shang untuk membuat masalah, bisa memaksa mereka putus. Dia dan Pei Zheng terlihat sangat mesra. Dia tidak pernah seperti ini padamu, kan? Yo Jin, aku kasihan padamu. Mengendalikannya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyerah. Tak disangka begitu cepat merangkul kakakmu. Urusan antara aku dan dia, bukan urusanmu.
Ayo kita bersulang. Porcelain. Ayo kayu. Bersulang. Kakyu. Jangan minum sendirian, apa kamu masih marah pada kakakku? Kakakku tidak memberitahumu identitasnya. Pasti karena takut setelah kamu tahu. Kamu tidak akan ikut tender benjian, maafkan Jaya. Aku tidak marah padanya. Hanya saja, pikiran sangat kacau. Tidak apa-apa, aku pikir dulu. Kakyu, kamu tidak boleh asa seperti ini. Kalau kamu seperti ini, Direktur Pei juga akan sedih. Halo, Direktur Pei. Ada apa? Baiklah. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan untuk jelaskan. Sampai nanti malam. Ngapain lihat-lihat? Makan dong. Mau tambah lagi? Suka? Ini bukan Pak Pei? Ada apa? Masih ada yang belum kamu beritahu aku? Ayo ke sini bilang. Memang masih ada. Aku pemilik 2 villa di Shanghai. Investor perusahaan baru di dalam negeri, nasabah besar 4 ban. Sudah cukup, sok gaya banget. Oke, silakan jelaskan. Bos besar seperti kamu mendekati aku. Ada maksud apa? Aku nggak pantas. Aku sengaja nggak bilang dari dulu. Karena ini menyangkut banyak hal. Pertama, aku benar-benar pengen pamer ke kamu. Kedua, selama masa tender, memang seharusnya saling menjaga jarak. Selain itu, aku mau buktikan. Kesuksesan Hongye itu berkat kamu sendiri. Kamu memang sangat hebat. Tentu saja, ini langkah pertama aku dan Hongye. Di masa depan, aku dan Hongye akan melalui tantangan bersama dan tumbuh cepat. Lalu sepenuhnya mengendalikan hidupku. Aku akan bersamamu. Tergantung penampilanmu. Pak Pei ada waktu sekarang?
Mereka pernah kerja sama sebelumnya, tapi karena masalah dana nggak ketemu. Jadi berpisah jalan. Yang penting itu urusan dulu. Ngapain? Hah, kamu lihat apa? Aku datang malah ditutup-tutupin. Ada yang nggak boleh dilihat? Gak ada apa-apa. Pak Pei. Lain kali, aku janjian sama kamu sesuai waktu domestik saja. Maaf ya, ganggu. Oke Pak Ye, lain kali kita janjian. Sekarang aku tahu. Aku tahu apa? Aku tahu apa? Bukan, kamu malam-malam. Di sini mengeluarkan suara aneh-aneh. Aku datang. Malah nutup-nutupin layar. Gimana aku tahu? Kamu ngapain di sini? Navigasi perlu rapat video. Tunggu sebentar. Maksud kamu? Perusahaan navigasi yang top global itu? Tim Pak Ye, khususnya ahli dalam due diligence proyek lama grup, Hong Ye, Wan Chuan, masih ada Shen Hua. Catatan mereka akan menjadi lebih jelas setelah melalui mereka. Juga bisa memberikan laporan kepada Direktur Chen. Untuk kerja sama kita selanjutnya, akan lebih lancar. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Perusahaan kecil seperti Hong Ye. Sebenarnya pasti tidak bisa meminta bantuan Ling Hang. Aku mau pulang tidur dulu. Bagaimana aku bisa foto pernikahan sendirian? Lagi pula, di luar ada banyak media. Bagaimana aku bisa keluar? Dia melakukan ini, malah membuat dua keluarga kita jadi bahan tertawaan. Direktur Yo bilang, bisa nanti disunting dia masuk ke foto. Soal wawancara, Anda bisa ceritakan hal-hal romantis antara kalian berdua. Direktur Yo tahu Anda sangat ahli dalam hal ini. Bilang padanya, Kalau Yojin setuju dengan pernikahan politik, seharusnya dia tahu. apa itu kepentingan bersama. Suyo, kamu harus membantunya, bukan hanya menonton. Dia bertindak bodoh seperti ini. Cepat pulang ya, hati-hati di jalan. Aku tidak mau pulang. Ada apa ini, CEO P yang terhormat? Bisa-bisanya merajuk di sini. Aku akan rekamnya. Tidak perlu aku temani kamu naik. Tidak usah, Liu Yu sudah mengingatkanmu berapa kali. Pulang kerja dulu, CEO Pei. Jangan-jangan karena pacaran, kerjaan jadi lupa. Kalau begitu aku mulai meragukan, apakah tender kita masih bisa diandalkan. Perusahaan ada Liu Yu, yang paling penting sekarang adalah menemani mitra kerja terpenting kita. Kalau aku, Sekarang benar-benar lelah, mau istirahat, kamu pulang saja. sudah-sudah, kalau kamu terus begini sampai Chen Su lihat. Nanti dia akan bersama Saoyong, mengejek kita berdua. Kalau begitu aku akan carikan dia pacar, dengan begitu dia tidak akan mengganggu kita lagi. Ngomong-ngomong, kamu tidak merasa Zhao Yong agak tertarik dengan Chen Su? Benarkah? Itu tergantung dia sendiri, apakah dia mampu. Yang penting sekarang aku mau menagih utang dulu. Kamu kekanak-kanakan sekali. Sudah, aku benar-benar harus pulang, nanti kita ketemu lagi. Aku pergi dulu. Kalau begitu nanti malam aku jemput kamu. Ya, aku tunggu. Benar-benar pergi. Chen Su, kamu pulang lebih awal hari ini? Kenapa tidak menutup pintu? Sudah sampai rumah. Kamu mau pergi kemana lagi?
Bagaimana, seru tidak? Yojin, kamu gila ya? Lihat, kalau kamu suka memotret, teruslah memotret sampai puas. Kamu gila. Lepaskan aku. Siapa yang menyuruhmu bersamanya, Cheng Yu? Kamu hanya ingin mempermalukanku. Ini caramu mencintaiku? Lihatlah. Kamu sangat kotor. Kamu yang kotor. Kamu milikku, bahkan jika mati. Juga akan menjadi penjukatku. Pergi. Benar-benar. Ini saja bisa lupa. Kamu milikku. Lapor polisi. Kamu juga harus menemaniku. Kamu menyedihkan. Aku menyedihkan? Lihat, lihat luka-luka di tubuhmu ini. Lepaskan. Betapa indahnya tanda ini. Lepaskan. Hanya dengan begini, kamu cocok denganku. Kamu gila ya? Lepaskan. Cheng Yu. Pei Zhang. Apa kamu gila? Hutang antara kita bersaudara, hari ini harus diselesaikan. Cheng Yu. Maaf. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kalian berdua bersaudara, ingin membuatku marah ya? Membuatmu marah. Bertahun-tahun ini, belum juga membuatmu marah. Dasar brengsek. Pam and Joe. Xiao Xiu. Masalah Zhojin. Paman tidak perlu menyembunyikannya lagi dariku. Kalau dia tidak ingin memenuhi kewajibannya, maka pernikahan ini Tidak perlu dilanjutkan lagi. Lagi pula sekarang bagiku, dia seperti bom waktu. Xiao Xiu. Ajin hanya sedang tidak waras. Jangan gegabah ya. buru-buru APA? Keluarga kita sudah menetapkan pernikahan pewaris. Kamu kan bukan cuma punya satu anak. Aku bukan Yojin, aku tidak akan jadi pionmu. Asheng, meski kamu ganti marga. Darah yang mengalir di tubuhmu tetap darahku. Kalian berdua bersaudara bertengkar karena seorang wanita. Aku juga tidak mau ikut campur lagi. Memang otak Ajin bermasalah. Mau batalin tunangan dengan keluarga Lin, gara-gara ulahnya. Wan Chuan pasti akan kacau balau. Di saat genting seperti ini, aku butuh bantuan yang kompeten. Kembalilah bantu ayah. Aku tahu. Beng Yun, kalian sekarang sedang di puncak kejayaan. Bagaimana jika aku serahkan Sheng Hua kembali padamu? Tiga hari, pikirkan baik-baik. Hasil investigasi Ling Hang sudah keluar.
Semua pelanggaran Wan Chuan lewat Hong Ye sudah terungkap. Kita diam dulu. Aku harus cari bukti bahwa Hong Ye tidak tahu, baru mereka aman. Semua bukti ini ada di dalam Wan Chuan. Kamu mau kembali dan jadi umpan? Yo Song sudah menemui aku. Tapi aku masih mempertimbangkan. Oh ya, ketahuan juga hal lain. 3 tahun lalu, Yo Jin bekerja sama dengan keluarga Qiu Changlong, menjebak ayah Cheng Yu. Sampai Hong Ye bangkrut dalam semalam. Tapi ini tidak menguntungkan Wan Chuan. Satu-satunya keuntungan adalah Yo Jin mendapatkan Cheng Yu, mengurungnya selama 3 tahun. Jangan beritahu dia dulu soal ini. Oak, jaga baik-baik dia. Kamu sudah bangun. Apa maksud ucapan kalian tadi? Kamu dengar semuanya? Dulu Yo Jin yang menjebak. Sampai perusahaan keluargaku bangkrut. Aku akan temui dia. Tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? 3 tahun. Selama ini, selama dia berlebihan, aku selalu mengambil. Hanya karena mengingat sedikit kebaikan di masa lalu. Sekarang aku sadar semuanya palsu. Kau akhirnya mau menemuiku. Terkejut? Aku masih bisa muncul di hadapanmu. Dengan selamat. Maaf, Cheng Yu. Waktu itu aku terlalu emosional. Tapi semua ini karena aku mencintaimu. Cinta? Cintamu adalah menghancurkan perusahaan keluargaku? Membuatku jadi burung emasmu yang dicaci maki? Cintamu adalah menahanku erat-erat. Lalu menenggelamkanku di bak mandi? Bukan begitu, Cheng Yu. Aku hanya terlalu ingin bersamamu. Aku bisa memberimu apapun, asal kau patuh. Yo Jin. Aku selalu berpikir. Saat Hong Ye mengalami krisis dulu, kau yang menolong. Jadi selama ini, atas sikapmu yang keterlaluan. Aku terus memaafkan. Sekarang aku baru tahu, semua ini adalah rencanamu. Cheng Yu, maafkan aku. Maaf, aku salah, maafkan aku ya? APA kau. Lebih suka tipe seperti Pei Heng? Aku juga bisa seperti dia, aku bisa belajar. Asal kau tidak meninggalkanku. Aku bisa belajar. Aku mencintai Pei Zheng karena dia menghargaiku. Memahamiku, dia tidak memaksaku. Melakukan hal yang tidak kuinginkan. Dia juga tidak memaksaku menerima perasaannya, apalagi mengontrolku dengan cara kasar. Setiap luka di tubuhku adalah hadiah darimu. Maaf, Cheng Yu. Aku bisa berubah, percayalah, aku bisa berubah. Yo Jin, aku benar-benar memandang rendahmu. Mulai sekarang, hanya ada hidup atau mati. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Yo Song sudah menemui dia. Dia merusak hubungan kita. Menyerangku, hanya untuk merebut kembali hak waris Wan Chuan. Kau pikir itu cinta sejati? Itu hanya lelucon. Perkataanmu. Tidak akan kupercaya satu kata pun. Cheng Yu,